Manaf di sini. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, sejahtera. Sudah lama kita tidak bersua melalui video ini. Jadi kali ini saya mau sekedar sharing sih kepada teman-teman semua mengenai dia nih, si Azril Elmanaf, yang mana saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa beberapa waktu yang lalu kita mengunjungi dokter dan untuk melakukan konsultasi mengenai perkembangan Manaf. Karena yang pertama kita akan konsultasi mengenai kenapa sih dia kok belum bisa bicara. Kan kita mengindikasikan bahwa dia mengalami speech delay. Ternyata setelah konsul tidak hanya speech delay, dan Elmanaf ini didiagnosa dengan ASD atau Autism di Spectrum Syndrome, atau istilahnya autis lah ya. Jadi gimana sih perasaannya orang tua kalau tahu kalau anaknya, wah ternyata anakku autis? Wah, pasti ada rasa kecewa, ada rasa menangis. Ya awal-awalnya pastilah kalau kita menerima berita sesuatu yang tidak begitu baik, pasti kan menurut ini pakar psikologi ada 5 tahapan yang bakal kita lalui ya. Yang pertama adalah denial, penolakan, sampai akhirnya 3-4 bergeni sampai acceptance atau penerimaan. Dan udah beberapa minggu ini akhirnya alhamdulillah saya bisa melewati untuk sampai ke tahap acceptance atau penerimaan. Jadi bagaimana sih gejala ceritanya kok sampai Manaf ini dapat diagnosa ASD atau autis tadi? Yang pertama, kita kan dia belum bisa bicara di usia 2 tahun ini, sehingga pertama kita membawa nih Manaf ke dokter spesialis anak. Kemudian setelah diobservasi melalui pertanyaan, itu akhirnya kita disuruh konsultasi ke dokter konsultan neurologi anak. Kenapa demikian? Karena dari beberapa aspek yang ditanyakan itu diindikasikan ada resiko ke autis spektrum tadi. Jadi kita harus konsul ke dokter neurologi anak. Setelah beberapa seminggu kemudian kita balik lagi nih ke dokter neurologi anak, dan akhirnya disitulah kita diobservasi lagi nih, mulai dari kebiasaannya dia sehari-hari, sosialnya bagaimana, kemudian mulai dari bangun tidur sampai ini bagaimana, terus adakah aktivitas-aktivitas tertentu yang sekiranya mengindikasikan bahwa dia ini benar-benar autism. Jadi setelah itu akhirnya diagnosa nih keluar dari dokter neurologi anak tadi bahwa dia adalah ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi kalau mendengar kata autis itu kadang-kadang stigma kita itu masih di masyarakat itu masih agak kurang baik ya. Jadi kadang belum ada yang belum bisa nerima itu aja. Saya mendengar itu langsung ternyata anak saya autis gitu. Sebenarnya saya ada curiga sih sejak usia 18 bulan. Lalu kita bawa itu umur 20 bulan ke dokter. Jadi ciri-ciri yang paling terlihat dari Manaf adalah 1. Sejak usia 0 sampai 1 tahun itu dia belum mengeluarkan kata yang berarti. Babbling itu pun bapak mama itu juara banget, hampir juara banget. Terus habis itu dia suka tertarik dengan benda-benda yang berputar seperti roda, dia tertarik banget melihat roda. Stroller itu dia suka melihat ke rodanya. Kemudian selanjutnya adalah dia suka
kegiatan yang berputar-putar. Dia bisa putar-putar sampai berapa, 1 menit 2 menit dia bisa berputar-putar. Kemudian dia suka keliling ke ruangan nih, dia bakal berputar, nanti habis dari ujung balik lagi ke sana, balik lagi ke ujung lagi, dari dapur ke ruang tamu, dapur ke ruang tamu, begitu. Iya. Terus habis itu Manaf itu suka banget mainan nih, misalnya mainan, dia tuh suka banget menata mainan. Misalnya ada mobil-mobilan, dia tuh bakal menata, jadi disejajarkan gitu semuanya mainan itu. Nah, itu adalah salah satu ciri yang khas terlihat. Kemudian dia ini kalau dipanggil itu kebanyakan cuek, jadi dia tidak ada respon yang misalnya dipanggil Manaf gitu, tidak langsung menoleh, jadi dia cuek aja, seolah-olah dia memang suka punya dunianya sendiri buat main-main sendiri gitu. Terus habis itu dia suka flapping. Kalau mengepakkan tangan itu jarang, cuman kadang kalau dia lari itu sesekali dia angkat tangannya gitu, tapi bukan yang flapping yang begitu. Kemudian apa lagi ya yang jelas sementara yang paling terlihat itu adalah itu, dia suka sama roda, tidak begitu kontak matanya itu sangat minim sekali kalau kita panggil. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu baru akhir-akhir ini aja sih kontak matanya agak lama, sebelumnya itu kontak matanya pendek banget gitu. Halo ya, begitu teman-teman tentang autis, ciri-ciri autis yang ada di Elmanaf. Untuk mengenai autis sendiri itu apa, nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen ya. See you.